Apakah kalian punya teman-teman sekolah yang berbeda agama atau berbeda suku? Pasti ada kan? Sekolah merupakan salah satu komunitas belajar yang di dalamnya terdapat beragam suku, agama, ras, budaya, dan sebagainya. Komunitas ini memiliki potensi terjadinya intoleransi, diskriminasi, ekstremisme, dan jika tidak dibentengi dengan pemahaman ajaran agama dengan benar. Dalam pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang moderasi beragama di lingkungan sekolah. Hal ini penting kita pelajari, karena pelajar harus memiliki pemahaman yang benar bahwa bangsa Indonesia dibangun atas dasar perbedaan tersebut dan sudah menjadi contoh model bagi bangsa lain bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran, menghargai pluralisme, dan menjunjung tinggi persatuan dan juga kesatuan. Sudah siap belajar? Mari persiapkan diri kalian, persiapkan batin dan juga alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang harus kalian ingat. Mari kita mulai belajar dengan penuh semangat bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Menilik sejarah pada masa kerajaan Majapahit yang menganut agama Hindu dan Buddha, kehidupan beragama pada masa itu berlangsung rukun dan harmonis. Hal itu tersirat dalam ungkapan Jawa kuno yang tertulis dalam kitab Sota Soma. Ungkapan itu berbunyi, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu, tiada kebenaran yang mendua. Hal ini dapat menjadi teladan bagi pelajar untuk menerapkan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Moderasi beragama di lingkungan sekolah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Misalnya, dengan tidak membeda-bedakan agama dalam setiap kegiatan, memberi kesempatan kepada semua pemeluk agama untuk memperoleh pelajaran atau pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian misalnya mengadakan kegiatan lintas agama, mengadakan seminar atau diskusi terhadap isu-isu aktual untuk memperoleh informasi yang baik, benar, atau kegiatan yang lainnya. Moderasi beragama di lingkungan sekolah penting untuk dibudayakan sebagai upaya dalam membentengi generasi muda dari paham radikalisme dan kekerasan. Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama dapat dipahami sebagai suatu ideologi, paham dari individu atau kelompok menggunakan cara-cara kekerasan dengan mengatasnamakan agama untuk melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik. Kekerasan yang dilakukan dapat melalui kekerasan verbal, kekerasan fisik, maupun pikiran. Ini merupakan dampak yang sangat mengerikan jika tidak dipahami sejak dini. Oleh sebab itu, sekolah menjadi salah satu basis pendidikan moderasi beragama yang harus didukung oleh semua pihak. Toleransi di lingkungan sekolah harus terus dibina agar kejadian intoleransi tidak terjadi. Semua warga sekolah yang berbeda suku, agama, etnis, dan golongan dapat saling mendukung sebagai sama manusia. Generasi muda harus disiapkan dan dibekali tidak hanya dengan intelektualitas saja, tetapi juga emosionalitas dan spiritualitas yang baik. Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab bersama dalam mengawasi institusinya. Sekolah harus inklusif, tidak boleh eksklusif,
supaya tidak muncul benih-benih intoleransi dan radikalisme. Hal ini mengingatkan kita bersama betapa pentingnya penyadaran, penanaman, serta implementasi sikap dan perilaku kebangsaan di lingkungan sekolah. Pelajar Indonesia harus memiliki sikap berkebinekaan global agar mampu menerima kemajemukan yang ada di Indonesia. Bahwa keragaman adalah kenyataan hidup yang tak bisa dihindari. Intoleransi dan radikalisme menjadi isu global yang harus diselesaikan bersama. Kalian juga harus mengambil peran dan bagian, memiliki pandangan benar dan memahami 3 corak universal menjadi salah satu cara dalam memaknai masalah isu global serta upaya menghadapinya. Dalam Mahasatipatthana di Ganikaya, Buddha menjelaskan bahwa pandangan benar adalah pengetahuan mengenai adanya duka, sebab duka, terhentinya duka atau penghentian duka, dan jalan menghentikan duka. Pandangan benar yang sesuai dengan 4 kebenaran mulia dalam memaknai permasalahan intoleransi dan radikalisme dijabarkan sebagai berikut. 1. Pandangan benar tentang duka. Pelajar menyadari dampak buruk dari sikap ekstremisme yang dapat memunculkan sikap intoleransi, radikalisme, perpecahan, permusuhan, kebencian, dan tindakan-tindakan yang dapat mengancam keutuhan NKRI dan menghambat kebinekaan global, sehingga perlu diatasi. 2. Pandangan benar tentang sebab duka. Pelajar merefleksi penyebab munculnya sikap ekstrim dalam hal beragama, dalam diri sendiri, sehingga menemukan cara untuk menghentikannya. Selain itu, harus menerima keragaman yang terdapat di Indonesia dan tidak menganggap diri sendiri paling benar. 3. Pandangan benar tentang lenyapnya duka atau penghentian duka. Pada tahap ini, pelajar menyadari bahwa sikap ekstrim yang berdampak pada intoleransi dan radikalisme dapat dilenyapkan pada diri setiap individu. Sikap ini memunculkan kondisi kehidupan yang damai, rukun, toleran, dan saling menghargai, serta memperlakukan satu sama lain dengan penuh cinta kasih. Lenyapnya paham ekstrim membawa kebahagiaan hidup bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Yang keempat, pandangan benar tentang jalan menuju lenyapnya duka. Pelajar memiliki kesadaran bahwa terdapat jalan untuk menghentikan sikap ekstrim beragama, yaitu dengan moderasi beragama. Moderasi beragama harus disadari, ditanamkan, dan diimplementasikan dalam kehidupan, sehingga berkembang cinta kasih, kedamaian, dan toleransi sebagai wujud kebinekaan global. Dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai agama Buddha dan Pancasila dasar negara, supaya kalian menjadi pelajar yang memiliki kebinekaan global, pemahaman nilai-nilai umum 3 corak universal dalam menangkal permasalahan global, khususnya intoleransi, dijabarkan sebagai berikut. 1. Corak ketidakkekalan atau anicca. Manusia sebagai makhluk sosial selalu mengalami perubahan dalam kehidupan. Kita tidak dapat hidup sendiri, tetapi harus berdampingan dengan orang lain. Hal ini berarti bahwa kita akan selalu berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Kita tidak akan bisa dan tidak akan mungkin hidup tanpa orang lain, apalagi sebagai seorang pelajar. Berdasarkan fakta bahwa kehidupan ini tidak kekal dan akan selalu mengalami perubahan, penting bagi kita untuk hidup rukun dengan siapapun, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas. Yang kedua, corak ketidakpuasan atau dukkha. Segala bentuk intoleransi dan radikalisme membawa penderitaan, baik bagi pelaku maupun korbannya. Masyarakat tidak akan bisa hidup damai jika mereka hidup di tengah masyarakat yang berkonflik. Begitu juga dengan lingkungan sekolah.
Kalian tidak akan dapat belajar dan menempuh pendidikan dengan baik dan berprestasi jika situasi dan kondisi di sekolah tersebut tidak bisa memberikan kenyamanan, rasa aman, dan perasaan terlindungi. Nah, berdasarkan fakta tersebut, kita harus menyadari bahwa tidak ada untungnya menebar kebencian dan anti moderasi beragama. Justru dengan mengedepankan moderasi beragama, kehidupan kita akan menjadi berkualitas dan bahagia. Yang ketiga, corak tanpa inti diri yang kekal atau anatta. Hidup merupakan rangkaian kesinambungan dari berbagai aspek. Tidak ada inti maupun diri yang patut dibanggakan, termasuk seberapa kuat dan hebatnya diri kita dalam semua aspek kehidupan. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita menyadari bahwa keinginan untuk intoleransi dan radikal pada dasarnya mengarah pada sikap egois. Oleh sebab itu, hendaknya kita membantu kemajuan menuju bangsa Indonesia yang berkarakter. Dengan memiliki sikap bijaksana terhadap segala sesuatu dan dapat menghadapi situasi sehari-hari dengan lebih baik. Nah, setelah mempelajari materi tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Memahami ajaran agama dengan benar adalah modal dasar menjadi manusia beragama yang moderat. Sekolah adalah tempat terbaik untuk belajar ilmu pengetahuan dan juga ilmu kehidupan. Selalu bersemangat mempelajari hal-hal baru, banyak membaca, berdiskusi, dan bersosialisasi akan membangun kebijaksanaan batin. Jangan lupa berlatih, mengerjakan kuis atau latihan di lmsbelajarbuddha.id. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.